Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Hukum itu keras, tapi itulah hukum. Dura lex sed lex, yang berarti bahwa hukum itu keras dan itulah hukum. Mungkin bagi lawyer itu juga dipahami untuk mengatakan bahwa hukum itu keras. Dan itu salah satu pepatah bersama dengan penegasan Yesus pada Minggu Prapaskah ini. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua binasa. Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus ternyata bukan hanya mempunyai hukum kasih, dan kita pinjam dari marganya orang-orang Sumatera itu sibarani, yang artinya siap bagikan rahmat ilahi. Dan hukum pelayanan itu kita juga pinjam dari marga silalahi, siap layani yang ilahi. Tapi ia juga mempunyai hukum pertobatan, sitorus, siap bertobat terus. Supaya kita layak, kita pinjam nama marga sinaga, siap naik ke surga. Jadi khusus untuk orang Batak ini ya. Enggak, itu karena pas saya waktu merenung ya, lagi belajar tentang marga-marga. Hari ini kita juga yang tidak mau bertobat, dari bahasa Yunani metanoia, yaitu berbalik, disamakan dengan sebuah pohon ara yang tidak berbuah dan siap untuk ditebang. Saya paling senang untuk menebang-nebang, apalagi kalau pohon itu merusak ya. Mungkin umat akan komplain, nggak apa-apa, nanti saya ganti yang lebih indah ya. Itu. Jadi pohon ketapang yang besar itu semuanya di zaman saya tidak boleh ada, karena satu, akarnya merusak, lalu nanti yang kerja kasihan karena terlalu banyak nyapu daunnya ya. Itu jadi kita ganti nanti tabebuya, biar kita juga berakar, akarnya tidak merusak, tumbuh, dan akhirnya berbunga, bunganya bagus. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, nanti ada di sini ya. Itu. Ada 3 modal dasar supaya kita itu berbuah. Saya menyebutnya itu adalah PAM. PAM sendiri adalah proyek rohani. Doa bersama pada jam dan hari yang sama pasti dilakukan bersama dengan keluarga, yang bisa kita buat serentak di sebuah lingkungan yang juga tersebar pencar dengan melibatkan semua umat. Apalagi kalau kita merayakan Ekaristi pada tahun jubileum ini, kita pasti diajak untuk berdoa, doa tahun jubileum biasa. Secara sederhana, proyek rohani tadi, PAM itu juga terdiri dari 3 bahan dasar. Yang pertama adalah pupuk. Pupuk itu untuk apa? Menyuburkan. Bukan jika mau berakar, dan ini lebih khusus karena proyek rohani itu dalam iman yang hangat, kita butuh pupuk rohani. Ini bisa didapat dengan kebiasaan berdoa. Berdoa, ia semacam akar, karena akar itu menciptakan buah atau
juga menciptakan bunga. Bukankah tanpa doa iman kita tidak punya cinta, dan cinta kita tak berlandaskan dengan iman? Padahal iman tanpa cinta tak akan bisa berbuah, dan cinta tanpa iman hanya sebuah gejolak rasa yang bisa terombang-ambing ke sana kemari. Kita bayangkan, jika kita memiliki pupuk rohani, punya iman, konsisten, komitmen, dan untuk kebaikan bersama, kita tidak perlu takut terombang-ambing ke sana kemari, karena kita memang kokoh akarnya, karena diberikan pupuk rohani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari kata pam tadi, yang A adalah air. Air itu untuk menyegarkan. Maka nanti sampaikan kepada umat di lingkungannya, saya besok akan jualan mojito, ya. Menyegarkan loh itu. Hasilnya juga dilaporkan nanti untuk pembangunan UMKM, ya. Puji Tuhan kemarin sudah dapat banyak. Bahwa air itu menyegarkan. Bukankah jika mau bertumbuh, dan itu dalam proyek rohani, dalam persaudaraan yang bersahabat, kita butuh air rohani. Ini bisa didapat dengan kebiasaan berbagi. Dan saya menyebutnya selalu adalah trilogi dasar: harapan, iman, dan kasih. Salah satu metode sederhana yang bisa kita mulai secara nyata, jika kemarin kita mendengar berita tentang Pertamina, ya, ada Pertalite yang dioplos dengan Pertama. Tapi saya bukan itu. Saya akan bilang, saya sangat tersentuh dengan awal-awal dulu. Pertamina, ketika kita datang mengisi BBM, itu selalu mengatakan apa? Wah, bukan itu. Selalu senyum, salam, sapa. Baru kita mulai dari nol, ya Pak, gitu ya. Iya Bu, begitu biasanya. Nah, kita bisa mulai belajar berbagi pada sesama yang ada di sekitar hidup kita. Kalau tidak doa, dana, ya, itu yang bisa kita juga lakukan. Namun saya tertarik dengan 3S: senyum, salam, dan sapa. Dan itu dilakukan oleh mereka agar orang itu kembali lagi. Dan jika kita ingin bertumbuh dalam tadi proyek rohani, kita butuh air rohani juga. Dan yang terakhir adalah M. M-nya apa? Matahari. Biasanya orang itu takut di bawah matahari. Matahari itu untuk menghangatkan. Bukankah jika mau berbuah dalam karya yang bersemangat, kita perlu kehangatan sinar mentari atau matahari itu. Jadi ada yang takut, tapi kita harusnya tidak takut, ya. Karena ketika COVID pun kita dianjurkan untuk berjemur. Gak kalah sama bule-bule, ya. Mereka berjemur di pantai, kita di depan rumah, di atas rumah, semua untuk menghangatkan. Ini bisa didapat dengan kebiasaan bersyukur atas sinar kasih Allah yang kita rasakan dalam perjumpaan dan keseharian hidup dengan sesama dan lewat alam semesta.
Bukankah juga rasa syukur yang terus-menerus membuat isi hati dan gejolak hidup kita menjadi hangat? Sehingga sinar juga bisa dibagikan, dirasakan oleh orang lain. Satu hal yang pasti, jika kita mendengar bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil diungkapkan, dan itu melengkapi bahwa Tuhan selalu turun tangan melengkapi hidup kita. Dan dalam bacaan Injil selalu ringan tangan memberi kesempatan. Contohnya apa kesempatannya? Jangan dulu Tuhan, biar saya memberi kesempatan untuk 1 tahun diberi pupuk, semoga dia Bapak berbuah. Kalau tidak, boleh ditebang. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang selalu turun tangan melengkapi itu juga selalu ringan tangan memberi kesempatan kepada kita dalam pertobatan. Maka mari kita juga selalu belajar punya PAM itu dalam proyek rohani kita sendiri, agar setiap harinya dimulai dari diri kita, mulai dengan hal-hal kecil dan mulai dari sekarang ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita punya pupuk rohani itu, kita punya air rohani itu, dan kita punya matahari rohani yang bisa juga pertama adalah menyuburkan iman kita, menyegarkan persaudaraan kita, dan terakhir adalah berbuah dalam karya kita. Tuhan memberkati.